Shalom, gimana nih kabarnya? Pasti sehat selalu ya. Seneng banget kali ini masih dikasih kesempatan untuk menyapa saudara sekalian. Sebelum mulai ada pantunnya dulu nih. Jalan-jalan di kota Bandung sama si dia, sungguh indah dan berkesan di hati. Hai Jemaat FJF Citiling yang setia, saya Grace bawakan FJF News minggu ini. Season and Destiny masih menjadi tema kita di bulan ini. Dan sebentar lagi kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita simak beberapa informasi seputar gereja kita. Mari tetap terhubung dan saling menguatkan bersama komunitas yang baik dalam gereja FJF Citiling. Mari bergabung dengan iCare yang ada di gereja ini. Sementara ini, iCare tetap berjalan dengan format online. Jadwal iCare dapat Anda lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum tergabung dalam iCare, mari bergabung dengan iCare. Untuk informasi, silakan hubungi Bapak Andri. Sebagai satu tubuh Kristus, kami rindu untuk dapat menopang Anda dalam doa. Bagi Anda yang memiliki pokok doa, tim kami siap untuk mendukung setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa Anda pada nomor yang tertera pada layar. Ibadah doa diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di sosial media FJF Citiling. Setelah ibadah ini akan ada Kids Online Service. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun, jangan lupa ajak anak-anak Anda untuk ibadah juga ya. Kids Online Service dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Dan klik menu Kids pada bagian bawah di video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. So, nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa follow dan subscribe sosial media kita untuk dapat informasi terupdate seputar gereja. Dan juga mari menyapa satu dengan yang lainnya pada kolom chat YouTube di samping kanan atau bawah pada video. Cukup sekian FJF News minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Enjoy the online service. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Dan terasa di bulan Februari ini udah kurang lebih hampir setahun ya kita melakukan ibadah secara online, tidak saling bertatap muka. Tapi saya percaya setiap kita punya satu kerinduan yang sama, yaitu menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Untuk itu mari sama-sama kita boleh terus bersemangat, kita boleh terus dengan segenap hati kita untuk menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita sembah. Dan saya percaya setiap kita punya kerinduan untuk menaikkan setiap pujian kita dengan segenap hati. Kita punya satu kerinduan yang sama untuk membawa setiap puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita di dalam Tuhan,
Di situ kita akan merasakan aman. Di situ kita akan merasakan damai sejahtera. Di situ kita akan merasakan kemenangan demi kemenangan. Karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita mau menaikkan pujian kita dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, karena kita aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Baik, dengan segenap hati kita boleh sama-sama katakan, yes. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, yes. Dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosa kami. Kau tebus semua dosaku, yes. Kau buatku menjadi baru. Benar Tuhan, hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, dengan segenap hati katakan, ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau yang telah tebus dosa kami Tuhan, Kau tebus semua dosaku. Haleluya. Kau buatku menjadi baru. Ini hidup kami Tuhan, hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu, padamu Tuhan, padamu. Hanya padamu Yesus Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hidup yang kumiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang kumiliki, bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu, padamu Tuhan, padamu.
hidup kami serahkan kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup yang kami miliki Tuhan, sepenuhnya kami serahkan kepadamu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan saat hilang harapan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila setiap kami boleh berkata, tenanglah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari manakah pertolongan? Benar Tuhan. Saat ku hilang harapan, ya Tuhan. Namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, tenanglah. Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Benar Tuhan, kami percaya Kau Allah yang setia, dan kami mau terus percaya dan berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Ya Tuhan, sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Ya Tuhan, ya Yesus. Tenanglah,
Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah pujian penyembahan boleh terus keluar dari mulut bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Oh, Tuhan Yesus Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati sama-sama katakan, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bersungguh hati katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, ya Yesus Tuhan, kami mau nyanyi pujian bagimu ya Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, bagimu Tuhan, pujian bagimu
besar dan layak dipuji Tuhan. Kami mau terus agungkan Engkau, kami mau terus puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, kami mau terima firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dalam keadaan kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongan dan sumber pengharapan bagi kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan deklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple greater destiny. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Pendeta Dr. Budi Hidayat, atau yang saya kenal dengan Pastor Budi Hidayat. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang luar biasa, yang sudah melayani Tuhan, sudah lama sekali di gereja AFJF secara global. Dia adalah gembala senior daripada gereja AFJF Semarang. Juga dia sebagai Vice President dari AFJF Global Region 3, di mana kita bergereja saat ini di AFJF Citylink di bawah region dari Pastor Budi Hidayat. Puji Tuhan, gereja di Semarang besar saudara. Nah, maka kita akan mendengar dari seorang hamba Tuhan yang berpengalaman, yang akan memberikan kita satu input, satu wawasan firman Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Maka saudara catat segala apapun yang difirmankan pada pagi hari ini, supaya kita bisa mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara siap semuanya ya? Silakan Pastor Budi Hidayat memberikan firman Tuhan. Amin. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda, Jemaat AFJF Citylink. Saya ingat sekali terakhir bersama-sama dengan Anda sebelum kita mengalami pandemi ini, dan saya kangen sekali boleh kembali bersama-sama Anda dan mengunjungi kota Bandung ya, dan menikmati semua kuliner yang enak di Bandung. Sudirman Street nggak pernah terlupakan ya. Terima kasih Pastor Henry yang memberi kesempatan untuk pagi hari ini saya kembali bersama-sama jemaat AFJF Citylink walaupun melalui ibadah online. Greater Destiny adalah sebuah undangan untuk kita baik secara pribadi maupun sebagai gereja hidup dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu memiliki suatu destiny atau suatu tujuan ya yang mulia untuk setiap kehidupan Anda dan saya, bahkan sesuatu destiny yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan atau apa yang kita pikirkan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Nah, salah satu benang merah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa Tuhan itu selalu punya suatu umat. Tuhan memilih suatu umat untuk menjadi alat Tuhan, ya. Suatu umat yang dikatakan sebagai bangsa terpilih,
suatu umat yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Tapi bukan hanya supaya mereka menerima cintanya Tuhan dan menjadi pewaris dari semua janji Tuhan, tetapi juga Tuhan mau supaya umatnya ini menjadi alat Tuhan, menyatakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ya, di Perjanjian Lama Tuhan memilih Abraham, lalu dari Abraham Tuhan dari keturunan Abraham lahir suatu bangsa yang disebut bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan bahwa inilah bangsa yang terpilih sebagai harta kesayangan Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan. Tapi bukan hanya supaya mereka mendapatkan semua privilege sebagai umat pilihan Allah, sebagai harta atau umat kesayangan Tuhan, tapi juga karena Tuhan mau bangsa Israel ini menjadi alat Tuhan, menyatakan keselamatan yang daripada Tuhan kepada bangsa-bangsa, ya, supaya mereka menjadi showcase. Bangsa-bangsa lain bisa melihat ya bagaimana apa artinya menjadi umat Tuhan. Kalau mereka takut akan Tuhan, mereka mengenal Tuhan, ya, dan bangsa-bangsa lain supaya mereka mengenal siapa Tuhan melalui bangsa Israel, ya. Tapi sayang sekali bangsa Israel gagal, mereka tidak taat, mereka mau cuma diberkati, tapi mereka nggak mau menjadi berkat. Dan di Perjanjian Baru Tuhan mau memakai gerejanya. Ayat yang kita baca tadi ya berbicara kepada kita, gereja Tuhan, kamulah bangsa yang terpilih, ya, kamulah bangsa yang dicintai Tuhan, menjadi objek kesayangannya Tuhan, sebagai pewaris dari semua janji-janji Tuhan. Tapi seperti selalu Tuhan memilih umat bukan hanya untuk supaya umat itu menjadi bangsa pilihan, tapi Tuhan mau menjadi alatnya, memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa atau menjadi pembawa kabar baik, ya. Kalau Anda setuju katakan amin, menjadi pembawa kabar baik kepada siapa saudara? Kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, supaya melalui gerejanya mereka mengenal Tuhan kita. Amin. Ya, dan dikatakan bukan hanya kita menjadi umat pilihan, tapi juga umat yang dikuduskan Tuhan, umat yang dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini punya suatu hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, ya, artinya hubungan yang monogami. Tidak ada ilah lain dalam kehidupan kita kecuali Tuhan. Ya, enggak ada yang lain yang menjadi berhala dalam kehidupan kita kecuali Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Dia, mencintai Dia dengan segenap hati kita. Enggak ada, hatinya ini enggak disisakan untuk Allah yang lain, ilah yang lain, atau apapun di dunia ini selain hanya Tuhan saja. Ya, luar biasa sekali. Nah, tadi saya katakan Tuhan ini membangun gerejanya, ya. Di Perjanjian Baru, gereja inilah yang menjadi umat pilihan Tuhan. Dituliskan dalam Matius 16 ayat 18, dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus sendiri ya yang berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will build my church. Ya, Tuhan yang mengatakan, aku yang membangun gerejaku. Dalam bahasa aslinya my church digunakan kata eklesia, ya. Dengan kata lain Tuhan mengatakan, this is my one and only eklesia. Eklesia itu suatu umat. Di Perjanjian Baru tidak ada umat yang lain, umatnya Tuhan, ya gereja inilah the one and only eklesia. This is my eklesia, the one and only eklesia, ya. Nah, banyak orang mengerti, banyak orang Kristen itu ngerti tentang keselamatan, ngerti tentang lahir baru, ngerti tentang kasih Tuhan, dan mereka percaya bahwa mereka adalah umat yang diberkati oleh Tuhan, tapi mereka nggak mengerti kebenaran tentang gereja. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran tentang gereja. Ya, saudara perhatikan bangsa Israel dulu juga begitu. Mereka tahu mereka adalah umat pilihan. Ya, mereka mengalami berkat Tuhan, tapi mereka nggak mau tahu bahwa sebenarnya mereka tuh punya tugas untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan kepada bangsa-bangsa. Mereka cuma mau menerima berkatnya Tuhan, tapi mereka nggak mau jadi berkat. Nah, banyak orang Kristen juga mengerti tentang keselamatan, ya. Waduh, ini anugerah yang paling besar dalam kehidupan saya, menerima anugerah keselamatan, kasih karunia, saya lahir baru. Tapi mereka nggak mau ngerti tentang kebenaran tentang gereja. Mereka miss kebenaran tentang
the church atau gereja. Mereka nggak mau ngerti isi hati Tuhan tentang gereja. Dan sebenarnya juga all the privileges yang Tuhan sediakan untuk gerejanya ya. Sehingga mereka miss, tidak menjadi gereja. Hati saya rindu supaya yuk Anda semuanya yang mendengar hari ini bisa ngerti. Ngerti apa? Ngerti isi hati Tuhan tentang gereja ya. Sehingga kita bisa mengerti kebenaran tentang gereja. Saya nggak mau ada kita yang miss ya. Miss panggilan Tuhan atau greater destiny yang Tuhan miliki dalam kehidupan Anda dan saya yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya ya. Saya nggak mau ada dari kita yang miss greater destiny yang sebenarnya Tuhan sediakan buat Anda kalau saja kita ngerti panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Dikatakan gereja adalah eklesianya Tuhan, satu-satunya alatnya Tuhan ya, atau umatnya Tuhan, satu-satunya yang saat ini Tuhan mengatakan this is my ecclesia, my church ya, satu-satunya umat Tuhan dan satu-satunya alat Tuhan ya. Hari ini yuk kita sama-sama pelan-pelan belajar ya supaya kita bisa menangkap apa sih yang menjadi isi hati Tuhan buat gerejanya dan supaya kita bisa menjadi gereja Tuhan itu ya. Supaya apa? Supaya semua apa yang menjadi destiny Tuhan dalam kehidupan kita bisa digenapi di dalam hidup Anda dan saya ya. Saya ingin membaca dari Matius pasal 28 ayat 18. Ini yang kita kenal sebagai amanat agung ya. Semua dari kita mungkin mengenal amanat agung dan bahkan mungkin beberapa dari kita hafal ayat-ayat ini ya. Kata amanat itu artinya suatu perintah, agung itu besar. Jadi ini perintah yang penting. Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, ini perintah yang dahsyat Tuhan berikan kepada kita gereja Tuhan. Ingat, siapa itu gereja? Satu-satunya umat yang Tuhan miliki, yang menjadi bangsa pilihan di perjanjian baru ini. Dan ingat selalu kalau Tuhan memilih satu bangsa, karena Tuhan mau memakai bangsa ini jadi alatnya, jadi showcase-nya Tuhan, memberitakan keselamatan dari Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin ya. Jadi ini adalah sebuah amanat agung, sebuah amanat, sebuah perintah, tapi sekaligus ini adalah sebuah destiny yang Tuhan miliki untuk gerejanya. Dikatakan, therefore go and make disciples in all the nations. Ya, Tuhan mau memakai gerejanya supaya gerejanya ini diberkati, jadi umat pilihan Allah, tapi sekaligus supaya kita itu menjadi berkat. Ya, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jadi alat Tuhan memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan, yang membawa kabar baik supaya gereja Tuhan ini menjadi pembawa kabar baik. Yang setuju dan percaya katakan amin ya. Anda bisa tuliskan di chat ya, menjadi pembawa kabar baik. Jadi this is the mission of the church. Inilah misinya gereja ada di muka bumi ya, yang setiap minggu kita baca bersama-sama, connect with God and make disciples. Ya, sekali lagi kita katakan bersama-sama yuk, dimanapun Anda berada, connect with God and make disciples. Sekali lagi ya, 3, 2, 1, connect with God and make disciples. This is the mission of the church ya. Alasan Tuhan membangun gerejanya ketika Tuhan mengatakan I will build my church. Untuk apa? Supaya gereja ini menjadi umatnya, umat kesayangannya Tuhan di perjanjian baru ini, tapi sekaligus menjadi alat Tuhan, menjadi pembawa kabar baik. Dan ini juga suatu perintah yang penting. Tadi dikatakan amanat agung, ya, perintah yang besar, perintah yang penting. Ini perintah buat kita gereja Tuhan di perjanjian baru. Ini perintah loh saudara, perintah dari Tuhan buat kita. Nah, pertanyaan saya, Anda merasa enggak bahwa kalau Anda menjadi bagian dari gereja, perintah ini juga perintah buat Anda. Bukan cuma buat para pendeta, bukan cuma buat para penginjil, bukan cuma buat para misionaris, bukan cuma buat para full timer di gereja, bukan cuma buat para pemimpin. Anda mengatakan, "Wah, saya bukan pemimpin kok, saya ini cuma jemaat kok." Kalau Anda
bagian dari the church, ya perintah ini juga perintah buat setiap daripada kita. Amin. Ini suatu misi yang harus diselesaikan oleh gereja. Kita ini punya suatu misi, ya. Mungkin kadang-kadang kita mendengar PBB mengirimkan pasukan untuk suatu misi perdamaian. Artinya apa? Ada tujuannya, ada misinya. Dan kalau perdamaiannya itu tercapai, misinya accomplish. Atau kalau ada bencana alam, kadang-kadang dikirim suatu misi kemanusiaan. Misalkan ada suatu daerah mengalami kelaparan, ya dikirim suatu misi kemanusiaan. Jadi ada tujuannya. Dan kalau tujuannya itu tercapai, maka dikatakan mission accomplished. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Ya kita ini punya misi. Apakah kita sedang mengusahakan supaya misi ini digenapi oleh kita gereja Tuhan? Ya sekaligus ini menggambarkan the core business of the church. Ya ini adalah tugas yang utama atau panggilan yang utama bagi kita gereja Tuhan. Ya sebelum kita lebih dalam lagi, yuk kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Tuhan, mari bicara buat kami supaya kami mengerti isi hatimu, khususnya buat gerejamu Tuhan. Sehingga kami gak miss apa yang menjadi destiny Tuhan buat kami, suatu destiny yang lebih besar, a greater destiny dari semua yang bisa kami rancangkan untuk kehidupan kami sendiri. Tuhan bicara kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami bisa menangkap isi hatimu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang pertama ya teman-teman, jangan salah fokus. Amin. Jangan salah fokus. Kita harus terus fokus kepada apa yang penting, yaitu misi dari gereja Tuhan di perjanjian baru ini. Ya, apa yang menjadi misinya ya harus kita fokus. Jangan kita salah fokus. Ya. Dan apa salah fokus apa saudara? Apa yang penting gak kita fokuskan, kita malah fokus kepada apa yang tidak penting. Dan kalau kita bicara soal fokus itu gak bisa banyak. Ya kalau banyak namanya bukan fokus dong. Harus ada hal yang kita fokuskan. Ya menjadi fokus. Yang lain, ada hal yang lain yang baik, boleh dilakukan gak? Ya boleh kalau hal baik, tapi tidak menjadi fokus. Nah, karena itu kita harus kembali fokus kepada apa yang menjadi misi kita. Apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan kepada kita gerejanya. Ya, ketika Tuhan mengatakan I will build my church, lalu dia mengatakan alam maut pun tidak dapat menghentikannya. Wow. Ya, saudara, Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mengatakan I will build my church tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahkan alam maut tidak akan bisa menghentikan gereja Tuhan ini. Ya, saya berharap kita menyadari nih siapa kita dan otoritas yang Tuhan berikan pada kita, mandat yang Tuhan berikan kepada kita, ya, bahwa dikatakan tidak ada apapun yang bisa menghalangi atau menghentikan gereja menjalankan misinya, termasuk situasi yang kita hadapi saat ini ya, COVID nggak bisa menghentikan misi dari Tuhan Yesus, ya. Dan nah, apa sih yang bisa menggagalkan misi dari gereja? Ya, yang bisa menggagalkan misi dari gereja ya gereja sendiri. Ketika kita mengabaikan apa yang menjadi perintah yang utama, ya kita salah fokus. Kita fokus kepada hal yang nggak penting, yang bukan nggak penting, saudara, yang tidak seharusnya menjadi fokus, yang bukan menjadi misi utama kita. Lalu kita fokuskan. Ya, gereja bisa punya banyak fokus, tapi kalau punya banyak fokus namanya bukan fokus, ya kan? Dan kita menjadi salah fokus, lalu itu yang bisa membuat kita gagal untuk menjalankan misi ini. Seperti bangsa Israel di perjanjian lama, ya, mereka gagal untuk fokus kepada apa yang menjadi panggilan mereka, menjadi umat yang diberkati Tuhan supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka cuma mau separuh, mau diberkati Tuhan aja. Tapi ketika giliran harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mereka mengatakan gak maulah Tuhan itu bangsa-bangsa itu bangsa yang kafir. Biarin aja mereka binasa. Biar hanya kami orang Israel yang boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, itu bukan rencana Tuhan, ya. Jadi yang menggagalkan bangsa Israel adalah untuk menyelesaikan misi mereka adalah ya ketidaktaatan mereka.
apa yang bisa menggagalkan destiny Tuhan dalam kehidupan kita? Ya sama saudara, ketika kita mengabaikan misi ini dalam hidup kita atau dalam gereja kita. Ya, kita mengatakan ya saya mau menerima keselamatan yang dari Tuhan, tapi saya nggak mau terlibat dalam misi ini. Ini misinya para pendeta, ini misinya para penginjil, para misionaris, ya, para pemimpin. Saya kan cuman jemaat di sini, saudara. Ini yang bisa membuat kita miss ketika kita mengabaikan atau kita tidak taat kepada apa yang namanya perintah penting amanat agung dari Tuhan, ya. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 28 ayat 18 dan 19, ya, all the authority of the universe has been given to me. Semua otoritas di universe ini berarti alam semesta, alam kelihatan dan alam yang tidak kelihatan. Ya, alam yang sementara dan alam yang kekal. Dikatakan semua kuasanya sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Wow. Ya, teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya lihat sebuah video ketika banjir, Pak Ganjar meninjau lalu melihat ada satu pompa. Pak Ganjar itu gubernur Jawa Tengah. Melihat satu pompa belum dinyalakan, lalu dia mengatakan, saya perintahkan pompa dinyalakan, ya, perintah gubernur. Jadi dia menggunakan otoritasnya sebagai gubernur, sebagai kepala daerah yang tertinggi di Jawa Tengah, dan gak ada yang lebih tinggi di Jawa Tengah selain dia menggunakan otoritasnya. Nah, bayangkan ya, Tuhan Yesus ini punya otoritas atas alam semesta ini. Semuanya yang kelihatan gak kelihatan, ya, semua otoritasnya sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi lagi. Lalu dikatakan, now go in my authority and make disciples of all the nations. Wow. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sekarang giliran kamu, gereja Tuhan, kamu yang pergi kepada semua orang di semua bangsa. Gunakan otoritasku. Wow. Kadang-kadang kita lupa akan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Otoritas yang dimiliki oleh Yesus itu didelegasikan kepada kita. Kadang-kadang kita merasa, ya, otoritas saya cuman volunteer, saya cuman ibu rumah tangga, saya cuman jemaat, saya cuman I care leader. Saudara, begitu kamu melakukan discipleship, begitu Anda melakukan discipleship, yang bekerja ini otoritasnya lebih daripada otoritas gembala sidang atau bahkan otoritas ketua sinode. Yang diberikan kepada Anda adalah otoritas dari Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan mengatakan tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada Dia. Dan Tuhan mengatakan ketika engkau melakukan discipleship, otoritas yang bekerja adalah otoritas dari Tuhan Yesus sendiri. Wow. Kalau kita menyadari ini, saudara, ya, wow, kita akan menyadari betapa setiap kali, ya, kita melakukan discipleship, pemuritan, saudara, ini kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat, ya. Dan pemuritan itu bukan hanya ketika orang-orang di gereja kemudian kita ikut, ya, kelas begitu, saudara. Tapi pemuritan itu dimulai bahkan ketika seseorang yang bukan murid Yesus, ya, lalu kita bawa dia supaya dia menjadi murid Yesus, itu pemuritan, saudara. Lalu dikatakan dan kemudian dibaptis dan kemudian diajar supaya terus bertumbuh mengikuti atau taat kepada semua perintah dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kan itu let's keep our church simple. Yuk kita belajar, let's keep our church simple. Supaya gereja kita tetap sederhana. Maksudnya apa? Supaya fokusnya cuma satu aja, gak banyak-banyak fokus. Ya, fokus kepada satu hal saja, apa yang namanya discipleship. Amin. Discipleship harus menjadi gaya hidupnya gereja. Kalau Anda merasa I'm the church, aku adalah bagian dari gerejanya Yesus Kristus, discipleship ini harus menjadi gaya hidup kita. Ya, artinya menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, connect with God and make disciples. Karena itu discipleship ini bukan program, discipleship ini
bukan cuma tugasnya Departemen Discipleship. Discipleship ini adalah amanat, ini adalah perintah, ini adalah tujuan kenapa Tuhan mendirikan gerejanya, ya. Dan harus menjadi destiny dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dari gereja Tuhan. Dan ini harus menjadi gaya hidup setiap daripada kita. Matius 28 ayat 19 tadi dalam Amplified Bible dikatakan, go therefore and wherever you go and whatever you do make disciples. Ya, apapun, dimanapun kau berada, di kantor, di rumah. Saya pernah membuat video ya, discipleship at home. Dimulai dari kita di rumah kita melakukan discipleship kepada anak-anak kita, atau mungkin juga kepada sopir kita, ya, di kantor kepada karyawan kita, di kampus kepada teman-teman kita, di mana wherever you go, kemanapun kau pergi. Saudara, ini bukan panggilan yang hanya oke, saya mau memenuhi amanat agung jadi misionaris ke Afrika atau kemana, saudara. Tapi dikatakan wherever you go, kemanapun Anda pergi setiap hari. And whatever you do, dan apapun yang kau lakukan, apapun profesimu, dokter, pengusaha, polisi, guru, dosen, mahasiswa. Dikatakan make disciples. Amin. Make disciples artinya apa? Help people to learn of me. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan melalui Anda. Supaya they believe in me, supaya mereka bisa percaya kepadaku. And obey my words, supaya mereka bisa taat kepada perintahku, ya. Jadi panggilan discipleship ini harus jadi misi setiap kehidupan kita. Bukan cuma misinya gereja, tapi menjadi misi kehidupan saya, siapapun Anda, apapun profesimu. Ada seorang dokter, misimu adalah discipleship. Profesimu seorang dokter, tapi misi kehidupan kita adalah menjadi gereja Tuhan dan menyelesaikan misi apa yang Tuhan berikan buat gerejanya. Ada seorang pengusaha, misimu bukan cuma menjadi membangun perusahaan yang besar, itu profesi Anda. Tapi itu mungkin panggilan dalam hidupmu, tapi destiny hidupmu adalah untuk kita menjadi the church dan menyelesaikan misi atau amanat agung yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Amin, saudara-saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan, kemudian ajarlah murid-murid yang baru itu mentaati segala perintah yang sudah kuberikan kepada kalian. Dan yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kalian sampai kepada akhir zaman. Wah, ini janji yang luar biasa. Tuhan mengatakan, aku janji akan menyertai engkau ketika engkau taat melakukan discipleship. Ya, dimanapun kau sedang melakukan discipleship, dikatakan aku akan menyertai engkau. Ya, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Wow. Jadi Greater Destiny berbicara tentang Anda dan saya ini chosen as destined to be His church. Ya, Anda dan saya ini dipilih dan ditentukan menjadi gereja Tuhan. Maka tadi saya katakan banyak orang Kristen ngerti keselamatan, tapi mereka miss kebenaran tentang the church, gereja Tuhan. Ya, ini saya katakan a greater destiny. Suatu panggilan yang lebih besar. Makanya jangan fokus dengan kehidupanmu. Amin. Banyak orang salah fokus dalam hidupnya. Kembali kalau kita ngomong fokus, ya salah fokus. Apa yang penting kemudian nggak menjadi fokus. Lalu kita fokus kepada apa yang nggak penting. Ya, saudara, jangan salah fokus dengan kehidupan kita. Tuhan memanggil Anda menjadi dokter. Tuhan memanggil Anda menjadi polisi, menjadi dosen, menjadi pegawai negeri, saudara, semuanya hal yang baik. Tapi ingat, destiny dalam kehidupan kita adalah supaya kita menjadi gereja Tuhan dan kita menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Amin. Saya berharap Anda nangkep, ya. Destiny dalam hidupmu bukan untuk Anda menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang terkenal, bukan jadi orang sukses. Semua itu enggak salah dan bukan dosa, saudara. Tapi kalau itu yang menjadi destiny-mu, dikatakan salah fokus. And then you miss a greater destiny yang Tuhan sediakan, ya, buat kita untuk ketika kita menjadi bagian dari gereja Tuhan. A greater destiny, ya, destiny yang lebih besar, yang lebih mulia, ya, yaitu ketika kita menjadi bagian dari gereja Tuhan dan kita menjalankan misi dari gereja ini.
Lalu kita mengatakan dalam hidup saya sekarang ini not my mission, bukan lagi misi hidupku, tapi his mission yang aku lakukan dalam kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yuk kita bangun gaya hidup sebagai eklesia, yaitu terhubung dengan Tuhan dan terhubung satu dengan yang lain. Saya ulangi ya, nomor 2, ayo bangun gaya hidup sebagai eklesia. Eklesia itu umat Tuhan, terhubung dengan Tuhan dan terhubung satu dengan yang lain ya. Kisah Para Rasul 2:41 mengatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dalam bahasa Inggris dikatakan those who believe were baptized and added to the church ya, dan menjadi bagian dari gereja Tuhan. Lalu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the believers spend their time listening to the teaching of the apostles ya. Mereka dikatakan they spend their time listening to the teaching of the apostles ya. Mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, dan ini adalah lifestyle dari gereja mula-mula Saudara. Terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama. Jadi ini gaya hidup mereka ya, berkumpul bersama-sama. Makan bersama-sama. Entah saya nggak tahu kenapa makan adalah bagian dari gaya hidup murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan berdoa bersama-sama. Itulah mungkin ya kenapa di gereja Tuhan itu makan-makan juga menjadi bagian penting dari budaya kita dan apa yang kita lakukan. Dan jangan lupa berdoa bersama-sama. Ayat 46 dikatakan dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Oke, this is the lifestyle of the church ya. Katakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. They spend time listening to the teaching of the apostles. Lalu mereka berkumpul di rumah-rumah bersama-sama dengan keluarga, discipleship at home. Lalu dikatakan mereka juga berkumpul bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Ya, dikatakan fellowship of the believers. Ya. Nah, bagaimana kita bawa dalam konteks kita? Yaitu saudara, online service. Saat ini kita mendengar pengajaran dari mana online service. Lalu kita mulai renungkan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Tapi juga kita hidup dalam persekutuan orang-orang percaya yang kita sebut I care. Amin. Dan ini harus jadi lifestyle kita. Online service, family, lalu I care. Amin, saudara-saudara. Efesus 2:19 mengatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. You belong to God's family. I care adalah suatu community di mana ini adalah ekspresi paling baik untuk kita menyatakan bahwa kita adalah sebuah keluarga di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena di I care lah suatu community di mana kita ini bisa punya authentic, deep and meaningful relationship. I care adalah sebuah komunitas di mana kita dapat memiliki hubungan yang tulus, hubungan yang dalam dan bermakna. Kata tulus itu artinya no hidden agenda. Saya bisa menjadi diri saya sendiri apa adanya, ya nggak usah pakai topeng, orang bisa tahu kelemahan saya. Ya saudara, kata dalam artinya itu bukan sekedar basa-basi, apa kabar, baik, padahal nggak baik, cuman basa-basi. Ya. Dan bermakna artinya berharga, punya arti, dan kalau hubungan ini hilang, akan ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, akan merasa kehilangan. Ya. Roma 12:15 mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. When others are happy, you should be happy with them. And when others are sad, you should be sad with them. Ini sebuah keluarga. Amin. Karena itu I care is a community, actually it's a family ya. Where we can enjoy being with each other. Ya, di mana kita itu bisa menikmati hubungan atau keberadaan satu dengan yang lain. Ya, nggak harus persekutuan, nggak harus doa,
Tadi dikatakan ya salah satu kebiasaan mereka makan bersama, piknik bersama, ngobrol as a family. Ini hal yang nggak bisa kita lakukan ketika kita kebaktian di gereja, bukan? Kita di gereja semua duduk, kita mendengar, ya kita menyanyi bersama, tapi habis itu pulang. Akan ada sebuah komunitas di mana kita dapat menikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Apalagi kalau di gereja, ya atau online service, semua dari kita dibatasi dengan waktu. Ya nggak boleh lebih dari 1 jam misalkan begitu. Tapi kalau kita bersama family, kita nggak terbatas waktu, ya ngobrol aja, udah nggak usah dibatasi dengan waktu. 1 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, should be like one big happy family, full of sympathy toward each other, loving one another with tender hearts and humble minds. Ya, kalian harus seperti satu keluarga besar yang bahagia, penuh simpati satu sama lain, saling mencintai dengan lembut hati dan rendah hati. Jadi makanya saya mengatakan di IFGF Semarang, no customer beyond this point. Begitu Anda masuk IFGF, Anda tidak lagi menjadi customer. Ya. Dan tidak boleh memperlakukan diri sebagai customer. Saya cuma customer kok, saya cuma jemaat, enggak. Semua dari kalian, Anda adalah bagian dari keluarga Allah. We are one big family. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yuk bangun komitmen untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Ya, this is the lifestyle of the church. Kita kembali kepada Kisah Para Rasul 2:42 tadi dikatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul. Belajar terus dari rasul-rasul, ya. Jangan pernah berhenti bertumbuh supaya apa? Supaya pada waktunya kita juga bisa mengajar orang lain, ya. Karena itu saya mengundang semua dari Anda harus ada dalam discipleship journey. Kalau Anda yang sudah pernah ikut camp, ikut kelas grow. Yang udah ikut kelas grow, ikut kelas serve. Yang udah kelas serve, Anda ikut kelas lead, ya. Dan the next IFGF Discipleship Journey akan ada tanggal 22 Februari tahun 2021 ini, ya. Jadi daftarkan diri Anda, next Discipleship Journey Anda ikut mendaftar. Amin. Saya ingin mengakhiri dengan Kisah Para Rasul 2:47 dikatakan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, saya ulangi ya, mereka disukai semua orang dan ini buah dari lifestyle mereka tadi, saudara. Pengajaran rasul-rasul di rumah-rumah, fellowship of the believers, online service, family, I care. Buahnya apa? Dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Don't miss, jangan salah fokus. Jangan miss your greater destiny. Karena kita pikir kita punya destiny yang kita create sendiri, kita rancang sendiri. But actually we miss a greater destiny yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita. So jangan salah fokus, ya. Yuk kita dipanggil menjadi bagian dari gereja Tuhan. Untuk menjalankan misi Tuhan dan menjadi misi kehidupan kita. Dan supaya kita boleh mengalami a greater destiny dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk a greater destiny. Suatu destiny yang lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan Tuhan sediakan. Dan Tuhan memanggil kami untuk menjadi bagian dari gereja-Mu Tuhan. Supaya Tuhan bukan saja kami menjadi umat pilihan. Menjadi objek cintanya Tuhan. Menjadi pewaris dari semua janji-janji Tuhan, tapi juga supaya kami menjadi alat Tuhan membawa kabar baik kepada semua orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan pakai gereja-Mu, pakai kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh mengalami that greater destiny dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan Allah yang luar biasa. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, maka kita sebentar akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Nah, kita percaya kalau kita berlindung di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengecap kebaikan Tuhan, mengecap semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Karena Tuhan begitu luar biasa. Kita nyanyikan satu pujian yang luar biasa. Ku nyanyi Hosana, karena Tuhan adalah Raja kita semuanya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Puji Tuhan, Tuhan kita layak kita sembah pada pagi ini dan seterusnya, supaya hidup kita mengalami keagungan Tuhan, supaya hidup kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan kami katakan Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi saat ini mungkin Tuhan banyak kekurangan, banyak kesulitan, banyak hambatan, tetapi Engkau tetap bersama kami, Engkau tetap bersama dengan kami untuk mengalami sesuatu hal-hal yang luar biasa. Dan kami akan terus menyembah Tuhan, dan kami akan terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, Engkaulah Raja kami Tuhan. Pada waktu kami memperkatakan Engkau adalah Raja kami, itu maka Tuhan akan bertahta dalam kehidupan kami semuanya, bertahta dalam kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Dan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi semua jemaat yang beribadah kepada Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini ada Tuhan, Engkau lawati mereka satu persatu. Engkau menjamah Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan melimpah bagi semua jemaat yang ada. Damai sejahtera Tuhan melimpah bagi semua jemaat yang ada saat ini beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami. Segala hal-hal apapun hambatan, pergumulan hidup kami, Tuhan akan memberikan kami jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan buat kami Tuhan, sehingga kami akan terus hidup maju di dalam Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi bagi kami semuanya. Hal-hal yang besar, hal yang tidak pernah kami pikirkan, hal yang tidak pernah kami lihat, bahkan hal yang tidak kami dengar, Tuhan yang akan memberikan buat kami semuanya. Greater destiny terjadi bagi kami semuanya. Rencana Tuhan yang besar terjadi bagi kami semuanya di tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan. Tuhan akan memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan sebentar kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita, saudara-saudara, kita angkat tangan dan buka hati kita. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Allah menyertai kita semuanya. Maka saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Lord bless
family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. Please meet you, please meet you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping, rejoicing. He is for you, 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 He is Thank you, Jesus, for your favor, for your blessing to our family, to our children.